Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Ainul Fitri, nomor NIM 2003106044. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian akhir. Bagian awal. Dalam bagian awal terdapat beberapa poin. A. Halaman judul harus bertuliskan huruf kapital, mencantumkan nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi asal, beserta dengan logonya. Contoh, pengembangan kecerdasan spiritual anak usia 3-6 tahun harus ditulis secara kapital keseluruhan. Disusun oleh Asya Ainul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2003106044. Kemudian menyertakan nama perguruan tinggi asal beserta dengan logonya. Contoh, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. B. Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa, ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan lengkap dengan stempel perguruan tinggi dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan. C. Prakata dari penulis. D. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian inti. Bagian inti terdapat A. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah, gagasan kreatif yang diuraikan secara singkat mengenai hal yang ingin disampaikan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, serta metode studi pustaka yang dilakukan. B. Telaah pustaka. Telaah pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Kemudian C. Analisis dan sintesis. Bagian ini berisi analisis sintesis permasalahan yang didasarkan pada data dan informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model penyelesaian masalah atau solusi atau gagasan yang kreatif. D. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan harus konsisten dengan analisis dan sintesis pada pembahasan serta menjawab tujuan. Rekomendasi yang disampaikan berupa alternatif pemikiran atau prediksi transfer gagasan dan diseminasi gagasan atau adopsi gagasan oleh masyarakat. Bagian akhir. Pada bagian akhir terdapat 2 poin penting, yakni daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka yaitu berisi sumber referensi dan pedoman materi isi karya ilmiah. Contoh, Mahendra, Rendra, 2010, politik dan ekonomi, Jakarta, Pustaka Barat, Mahendra, Rendra merupakan nama penulis buku dan penulisannya dibalik. Kemudian 2010 merupakan tahun terbit buku. Politik dan ekonomi merupakan judul buku dan ditulis miring. Kemudian Jakarta adalah kota terbit, Pustaka Barat merupakan penerbitnya. Daftar pustaka dapat juga berupa sebuah link, karena pada saat ini pembelajaran banyak dilakukan secara online atau daring.
Kemudian bagian akhir yang kedua yaitu berupa lampiran yang memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan pembimbing dan kebutuhan penelitian. Biasanya, lampiran berisi daftar gambar dan daftar tabel yang digunakan pada saat penelitian. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah ada 6. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka penulisan. Yang ketiga, menulis draft pertama dan seterusnya. Yang keempat, membaca ulang draft yang telah dibuat. Yang kelima, mengedit dan merevisi. Dan yang terakhir, publikasi. Teknik penulisan karya ilmiah. 1. Pemakaian huruf, tanda baca, dan penulisan kata mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Tata bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, ringkas, dan padat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan tidak mengandung dari unsur dialek daerah, variasi bahasa Indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur bahasa Indonesia kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu. 4. Denotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya atau tidak melibatkan perasaan atau subjektif. 5. Ditulis secara sistematis baik dalam pemilihan kalimat maupun paragrafnya. Yang keenam, jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman dari bagian pendahuluan sampai dengan bagian simpulan dan rekomendasi dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. 7. Naskah diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf Times New Roman ukuran 12. Batas pengetikan samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 3 cm, dan batas bawah 3 cm. Yang ke-8, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka merujuk pada sistem Harvard, MLA, Van Schover, dan lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.